Jadi malam hari ini kita masih bahas saham-saham dan hari ini menjelang hari kemerdekaan yang seminggu lagi. Ya benar, pas seminggu lagi. 8 tambah 7 15. Enggak deh, masih ada ya lebih dari seminggu, dikit. Ya, jadi 9 hari lagi hari kemerdekaan dan market value masih di bawah 10 triliun rupiah, 8,9 triliun, tapi ada dong beberapa saham yang lagi breakout ya, saham kecil-kecil, second liner gitu, lumayan nih bisa kasih cuan. Oke. Mari kita langsung aja mulai para pejuang cuan. Biar kamu nggak ngantuk ya. Ini ada kayak giniannya tuh biar fokus. Perhatikan ini, IHSG-nya masih aja sideways. Kalau ngikutin dari kemarin-kemarin, dia sideways antara range 6830-an sampai 6950 ya. Jadi masih sideways di area tersebut. Oke. Terus kemudian yang bikin market naik turun hari ini lebih ke saham GoTo, Gojek, Tokopedia. Breakdown gengs, jangka pendeknya breakdown, hindari dulu, dia bisa jatuh sampai 99. Susah ngangkatnya GoTo ini, susah, berat ngangkatnya. Chartnya jadi kurang terang. Enggak, bukan salah filter kok, filternya udah dimatiin, emang begini, bukan salah filternya udah dimatiin. Kayak streamin, udah nggak usah komplain. Mari kita lanjutkan. Juga saham BRI hari ini turun, big bangs-nya. Seperti yang kita udah bahas kemarin, masih sideways. Jadi meskipun kemarin hijau tuh nggak usah over excited, karena kemarin ada yang bilang, wih big bangs hijau, masih sideways kok, bisa merah, besoknya hijau lagi, merah lagi, hijau lagi, namanya juga lagi sideways. Terus hari ini yang lagi aktif apa dong? Nanti ya aku bahas yang lagi aktif. Terus ini ada yang bilang gudang garam terjun payung nih. Mari kita lihat ya, gudang garam terjun payung. Enggak udah berapa hari kemarin? Udah lewat. Udah 5 hari perdagangan kemarin, tanggal 2. Tanggal 2 itu dia turun dalam dan patternnya apa nih? Inverse flag. Jadi kalau patternnya inverse flag di sini, ini sudah ini tanda dia kelanjutan turun lagi. Dan ini pattern kemarin gudang garam tuh sebenarnya sideways di atas tuh bagus, 2 ini sideways di atas bagus. Terus kemudian dia turun breakout, ya udah failed aja pattern sideways-nya gitu. Sebenarnya kalau sideways-nya kayak gini nih, ini cukup bagus. Cuman yang jadi yellow flag di sini ada merah lebih tinggi daripada hijau beberapa kali gitu. Jadi ini yang jadi flag sebenarnya. Oke, terus gudang garam masih akan lanjut turun, kemungkinan bisa sampai 24, 225. Jadi be very careful di sini, jangan masuk dulu. Jangan komplain. Komplain nggak apa-apa sih. Oke. Impor China, aku mau update dulu sedikit tentang makro. Impor China ini turun di Juli 2023. Sebelumnya di angka 70,62 billion US dollar dan sekarang turun 12,4% untuk ekspornya, impornya turun 6,8%. Ini menunjukkan perlambatan perekonomian di China ya. Jadi berdampak ke demand barang komoditi di Indonesia seperti coal, CPO dan metals gitu. Jadi wait and see dulu nih untuk komoditi di Indonesia. Ini kaitannya sangat erat sekali dengan perekonomian di China. Kapan akan membaik? Perkiraan di kuartal keempat. Baik China maupun Amerika ekonominya akan membaik di kuartal keempat, karena di Amerika kenaikan suku bunga terakhir rencananya di bulan September. Terus kemudian mari kita lihat untuk US balance trade-nya itu mengalami defisit, tapi defisit dari trade balance US ini lebih bagus daripada bulan sebelumnya. Jadi perekonomian Amerika agak membaik sedikit, which is itu tidak diharapkan. Yang diharapkan perekonomian di Amerika agak-agak melemah.
Nah, aku mau bahas untuk indeks keyakinan Indonesia pada Juli 2023 nih. Aku mau share screen aku di sini. China lagi bencana, iya. Ini kita lihat. Sebentar ya, aku pasin dulu chartnya. Ini dia. Ini indeks keyakinan konsumen di Indonesia. Jadi IKK tuh menunjukkan perekonomian juga sih, sebenarnya menunjukkan inflasi gitu. Jadi kalau diperhatikan di sini, ini sempat inflasinya agak-agak naik, keyakinan konsumen tuh naik sampai bulan Mei. Di sini ada Lebaran waktu itu, dan kemudian di Juni dan Juli ini agak-agak turun lagi. Ya, jadi sebenarnya di Indonesia juga perekonomiannya saat ini melambat, tapi aku nggak tahu kalian ada berasa nggak perekonomian di Indonesia melambat. China lagi bencana angin topan dan banjir bandang. Sebelum ada bencana memang udah melambat juga perekonomiannya, apalagi ada bencana ini gitu. Oke, aku mau update beberapa saham dari poultry. Udah lama kita nggak bahas poultry ya. Andy Lau nyumbang 16M. Kamu nyumbang berapa? Nyumbang berapa? Kalau Indonesia ada bencana, kamu nyumbang berapa? Nggak ada deh, Indonesia nggak ada bencana deh. Salah ngomong. Di China katanya Andy Lau nyumbang 16M. Uang kecil tuh buat dia. Main Malindo Feed Mill. Pas banget dia mantul di area supportnya Malindo Feed Mill. Nih perhatikan, dia mantul dari area support, masih bisa naik lagi, dan tadi volumenya cakep banget volumenya si Main ini. Dia bisa naik sampai ke level 540 sampai 550-an. Nah, selain Main ini, aku juga mau bahas Japfa. Japfa ya, aku mau cek Main di M-Trade. Mari kita cek Main. Malindo Feed Mill. Main. Oh, ya, ada jangka menengah dan jangka pendek. Kalau kayak gini kalian ikut yang jangka menengah buat teman-teman yang masih pemula ya. Jadi ikut petunjuknya yang jangka menengah. Ini belinya bisa bareng, tapi jualnya bisa beda gitu. Nih, ini jangka menengah, ini jangka pendeknya. Ini belinya bareng, tapi jualnya bisa beda. Aku nggak tahu kenapa ini ngeblur. Kayaknya dia lagi berusaha mencari fokus gitu. Oke, terus mari kita lihat Japfa. Japfa juga hari ini tadi mantul, tapi M-Trade titip sendalnya di Main Malindo Feed Mill ya. Jadi Japfanya masuk ke dalam watchlist kita gitu. Oke, terus Japfa bisa sampai berapa dong? Setidaknya 1335 sampai 1380-an. Nah, selain Japfa, aku mau bahas juga Cepin. Salfok apa Pak Linarto? Pak Linarto ini pujangga saham. Pujangga cintanya saham. banyak sajak-sajaknya buat persahaman ya. Oke. Cepin gimana naiknya belum banyak, jadi Cepin ini kita watch juga ya, yang belum jalan. Oke, terus selain Japfa dan Cepin, tadi Mainnya kan udah jalan dulu nih, jadi kita nge-watch ini nih, Main tuh M-Trade udah masuk. Mari kita lihat Japfa di M-Trade masih ada nggak ya, atau belum, tidak ada. Jadi tadi kita cuma nitip sendal di Malindo Feed Mill. Kok jelek tampilannya? Aku juga nggak tahu. Ya udah, dapat gratisan. Nah, udah jelas lagi. Oke, terus kemudian kita lihat Tekim. Kalau mau tampilannya bagus, itu di morning briefing hari
Senin sampai Jumat jam 8.15 pagi dan day briefing. Jadi di Mtrade itu dapat Zoom terus sehari 2 kali loh. Bahkan sekarang ada yang baru di Mtrade, sebelum day briefing kita kasih onboarding untuk member baru setiap hari. Wih, nggak kurang-kurang nih edukasinya. Tekim udah naik selama 4 hari berturut-turut dan ini jangka pendeknya terjual, udah direkomendasi jual. Tapi jangka menengahnya kita masih hold dan ini baru awal dari uptrend. Ini pattern inverse head and shoulder. Selama dia masih di atas 6.900, ini merupakan awal dari uptrend yang cakep banget. Oke, baiklah, setelah Tekim mari kita lihat INKP. Mari kita lihat INKP kemarin kita juga beli, rekomendasi beli, dan patternnya di sini ada kelihatan pattern pennant gitu, dan targetnya pennant lumayan jauh. Better aku nggak usah ngomong daripada kalian over expectation. Kita masih ngehold INKP-nya. Terus kemudian ada yang menarik dari Silo. Kalau dibahas terus, jauhan, iya lo bener lo, thank you tipsnya ya. Ada yang bilang jauhan, ternyata lebih jelas. Kenapa merah? Aku nggak tahu. Ini nggak pakai filter loh. Ini nggak pakai filter sama sekali. Itu laptop mahal loh, 50 juta kelebihan pak. Ngapain laptop 50 juta? Mana ada juga ya. Oke, Silo. Mari kita lihat. Ya, jadi ini termasuk salah satu yang Mtrade sangat-sangat watch sekali, dan kita ada rekom buy itu dari 11 Juli. Wow, lama. Mari kita lihat dari 11 Juli baik jangka pendek maupun jangka menengahnya belum dijual ya. Jadi meskipun ini udah jejak kayak gini nih, jangka pendeknya belum kejual. Nah, sebenarnya kalau aku boleh saran nih teman-teman, ambil yang jangka menengah aja. Sebenarnya nih kalau jangka pendek ya, seharusnya besoknya udah kejual nih. Tapi kita lihat bagus ya udahlah, biarilah hold dulu aja. Palingan jangka pendeknya kita profit taking sekitaran 21.70 sampai 22 kalau misalkan candlenya jelek. Tapi kalau candlenya bagus, kita bakalan ngehold nih. Makanya gengs, biar kamu nggak ketinggalan kapan beli, kapan jual, baik profit taking maupun pembatasan resiko atau stop loss. Yuk join Mtrade ya teman-teman. Dan Mtrade ini jangan diperlakukan sebagai dukun saham, karena kita ini edukasi. Di dalam Mtrade ini ada banyak sekali materi-materi edukasinya. Ini ada seminar-seminarnya, terus kemudian ini ada Mvestart, macem-macem deh pokoknya. Terus ini ada analisisnya terbaru apa aja, ini educationnya terbaru banyak juga nih, baik blog maupun video. Frequent question banyak juga nih, pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh tim kita. Oke, terus kemudian kita mau lanjutin. Jadi Silo ini masih cakep ya, cuman masuknya aku udah mention beberapa waktu yang lalu juga di Mtrade, kita juga udah mention untuk watchlist yang tajam kita kasih tahu di Mtrade. Mohon maaf kenapa kalau aku ulang-ulang terus di sini, nanti jadinya gimana? Jadinya bisa ngeganggu likuiditasnya. Mari kita lihat untuk saham yang lain dari sektor kesehatan. Gimana nih saham dari sektor kesehatan nih? Cakep apa ya? Cakep chartnya dong. Heal ini udah jatuh lumayan banyak dan candlenya udah mengecil seperti ini. Kita mau watch lagi untuk Heal ini buat jangka pendek maupun jangka menengah. Oke, terus pantulannya sampai angka berapa sih? Expected mungkin sampai 1470-an aja. Nah, kemudian selain itu Oke, selain itu kita mau bahas saham PANI. Sorry ya, tadi kesela ngetik sebentar. PANI, swing tradingnya udah profit taking 4-6%, tapi kalau aku personally ngelihat chart kayak gini, aku lebih suka ngehold. Dan ini baru dari awal dia mulai membentuk masa uptrend gitu ya. Jadi PANI ini baru awal-awal uptrend. Jadi kita mau ngehold aja nih untuk PANI buat jangka menengahnya. Ini udah breakout demi breakout. Jadi breakout pertamanya itu sebenarnya ada di sini. Breakout pertama tuh ada di sini. Cuman kita masuknya di sini waktu itu, ya. Nunggu more confirmation gitu.
Oke, ya, jadi ini masih bisa sampai kemana nih? Minimal ke 2000 round number, tapi bisa lebih. Bisa lebih. Manage your expectation, karena masuknya udah agak-agak di ketinggian, wait and see dulu aja, jangan banyak-banyak. Kalau di Mtrade udah dari tanggal 1 Agustus kemarin. Terus kemudian aku mau review, ini sorry aku belum bacain komen-komen kalian, sabar ya, aku mau review MIDI. Aku mau review MIDI. MIDI ini jangka pendeknya Mtrade ada profit taking 5-10%, tapi jangka menengahnya kita juga masih ngehold. Kenapa? Karena dia breakout dari sideways panjangnya ya. Jadi dia lagi banyak ekspansi untuk MIDI ini. Dia ekspansi melawan Lawson. Saingannya sama Lawson ya. MIDI, dia bakalan bikin 700 gerai baru. Masa sih? What is that? Apa ini? Sebentar ya, kaget saya. What happened with my laptop? Tonton semuanya sambil nungguin ya teman-teman yang lain dari MKS Gosh, bergabung. saya kaget lihat video saya sendiri. Saya mau cerita dulu ini MKS itu apa sih sebenarnya. MKS ini adalah Platformnya MKS kepencet, jadi kaget saya. Oke, ulangi. Sorry ya, karena kaget sendiri tadi. Ada bunyi-bunyian. Ternyata platform sendiri kepencet. Nanti saya ceritain MFAST itu apa. Jadi MIDI ini dia bakalan ekspansi. Iya, itu pembukaan video MFAST. Kaget sendiri. MIDI ini bakalan ekspansi. Dia bakalan buka 700 gerai baru di 2023 ini. Dimana 500 diantaranya merupakan outlet Lawson. Jadi bukan saingan deh. Dia ambil outlet Lawson. Jadi nggak fokus, sorry ya. Gitu. Jadi MIDI ini mengoperasikan gerai retail Alpha MIDI 85% dari total gerainya gitu ya. Jadi Alpha MIDI Super, MIDI Fresh dan sebagainya. Technically very good. Likuiditas perlu diperhatikan lagi. Jadi kadang-kadang kalau volumenya tinggi, likuiditasnya bisa tebal, bid overnya. Kalau volumenya kecil, likuiditasnya bisa berkurang. Oke, Malindo Feed Mill yang tadi saya udah bahas chartnya bagus. Ya, yang saya udah bahas chartnya bagus, Malindo Feed Mill ini ada apa nih? Malindo Feed Mill ini ada sentimen bagus, dia memperoleh izin ekspor ayam beku ke Singapura gitu. Jadi menyusul kompetitornya, jadi anak usaha main ya ini PT Malindo Food Delight memperoleh persetujuan dari Singapore Food Agency buat ekspor ayam beku dan produk olahan unggas. Nah, jadi pada kuartal 2 2023 kemarin ini main berhasil membuka laba 42,25 miliar yang sebelumnya kuartal sebelumnya tuh rugi 172,86 miliar. Jadi labanya ini membaik gitu. Dulu sempat rugi terus sekarang untung. Masih salting dia gara-gara kaget sendiri ya. Oke, untuk silo sendiri secara fundamental gimana? Tadi udah dibahas secara teknikal. Silo ini bakalan menambah jaringan rumah sakitnya setiap tahun. Dan saat ini udah 41 rumah sakit dan kabarnya sih masih akan nambah lagi gitu. Pendapatannya naik 19%, laba bersihnya naik 142% buat silo. Aku ada bahas di story aku juga ya, di feed aku. Cek, ada suara nggak? Aman suara? Hill tadi aku udah bahas, lagi di support. Oke. Berhubung tadi udah bikin kaget aku, sekalian aku kasih lihat MFAST itu apa ya. Benar-benar ngagetin. Ya yang tadi bikin kaget aku tuh ini, kaget sama diri sendiri. Ya, MFAST ini ya, MFAST itu sebenarnya adalah banyak edukasi. Ini video-video yang aku rekam sendiri buat kalian untuk teman-teman yang masih pemula semuanya, dan ini ada tabel rekomendasinya. Terus kita ada WA community-nya juga yang aku belum bisa share. Itu WA community-nya isinya membahas tentang rekomendasi sahamnya ini. Jadi kalau dia naik turun ada dikasih tahu. Kenapa nggak masuk aplikasi Mtrade? Karena tim dev kita development tech-nya kalah cepat sama ide saya. Oke, sombong nih ya. Oke, mari kita lanjutkan buat bahas saham yang lainnya. Mau bahas apa nih? Mari kita lihat Elsa.
Enak aja saya support ESA. Saya support saham yang teknikalnya bagus. Mari kita lihat Elsa. Elnusa. Thank you Pak Linarto buat testimoninya. Elsa ya, Elsa ini tadi entret jualan buat jangka pendeknya karena udah keluar merah-merah lucu di sini. Tapi jangka menengahnya masih ada potensi untuk menguat, palingan koreksi normal aja, turunnya lebih kecil daripada naiknya. Dan kita saat ini ngehold. Mari kita lihat Elsa. Cuan 10 sampai 12%, 2 digit lumayan lah ya. PNLF banyak ditanyain hari ini. Masih konsolidasi, tapi menjadi salah satu watchlist kita juga. Kita spill juga ya, watchlistnya Mtrade apa nih. Tapi nggak di spill semua dong, namanya juga spill pasti dikit doang gitu. Nah, jadi ini PNLF, kenapa dikit sorry ya, bukannya aku pelit, tapi aku mau melindungi likuiditas saham-saham Mtrade buat member kita gitu. Nah ini PNLF nih dia potensial sideways-nya tuh tetap arahnya naik. Terus kita lihat ada potensi nggak dia menyusul PNBN nih? Ada potensi. PNBN kita ada jual untuk take profit jangka pendek 5-8%, sedangkan untuk jangka menengahnya masih ngehold. Nah, kalau saya suka yang mana sih? Saya selalu suka jangka menengah, terutama marketnya trennya sudah cukup bagus. Nah, ini terus banyak yang minta apa ya? Anyway, saham Excel. Mari kita lihat Excel. XCL gimana? Excel sih patternnya masih cakep, jangka pendek udah take profit Mtrade, tapi ini kemarin jangka pendeknya tuh sebenarnya dia membentuk pattern gitu, sehingga kita masih ngehold buat jangka menengahnya dan dia potensial naik sampai 2.500-an. Cakep deh Excelnya di Mtrade jangka menengah 17-20%. Jangan banyak-banyak miss. Iya. Oke. Aku kan di sini cuma ngejawabin ini aja. Oke. Mari kita lihat Pegas tadi ada beberapa juga yang nanya. Tanggal 19 nanti ada Mvestart buat kalian yang baru mulai investasi saham, di tanggal 19 cus aja langsung ke Mvestart ya. Nah, perhatikan ini Pegas ini dia berpotensi buat naik tapi udah terbatas sih sebenarnya, nutup gap aja. Jadi ini dia naik jangka pendek, naiknya bisa sampai 1425. Abis itu kita watch lagi ya, wait and see lagi ya, 1425 sampai 1450 nyangkutersnya lumayan. Jadi wait and see dulu. Oke, ada yang nanya Maha dan juga MPXL, saham-saham yang baru IPO. Mahanya jangan dulu, sekarang lagi turun, wait and see dulu aja. Kalau ngelihat patternnya, ini ada potensi untuk konsolidasinya cukup bagus. Nah, satu saham yang baru IPO yang cakep nih ya patternnya, tapi ini bukan satu rekomendasi untuk beli jual, karena however saham-saham IPO ini secara likuiditas juga masih kadang belum cukup stabil gitu. Nah, perhatikan di sini, ini dia breakout dari 141-nya aku ada bahas di Reels aku. Bisa nonton selengkapnya di Reels aku ya. Jadi langsung aja komen di situ, jangan lupa di-save dan di-share supaya teman-temanmu bisa belajar semuanya. Makasih kemarin info harum dan di RMA. Thank you to Mtrade, sama-sama. Oke. Jangan banyak-banyak kok FND protes. Iya, karena aku nggak share banyak-banyak loh watchlistnya. Aku cuman Oke, aku mau bahas ini Tekim Matthew Nanang udah dibahas ya.
Ini kok like-nya random banget ya di questions room. Like-nya random banget, nggak ada yang nyangkut di Sido. Untuk invest masih oke nggak? Jawabannya gimana kira-kira teman-teman? Jawabannya gimana kira-kira? Kalau Sido muncul gimana kira-kira buat investing? Nih teman-teman yang jawab sendiri nih, Sido muncul masih oke, tapi tetap diversifikasi, jangan dihabisin semuanya ya. Oke, tinggalin aja buat trading sih, aku tinggalin sih kalau buat trading. Investing juga cuma punya dikit. Sido nyangkut, tunggu aja. Oke, mari kita lihat Breeze. Sido nyangkut, dia harga gulanya naik, jadi sementara turun-turun dulu. Sekarang morning brief sama debriefing nggak bisa ngerumpi? Bisa. Aku bilangin ke coachnya ya, jangan dimatiin dari awal gitu ya. Karena coachnya kewalahan, aku minta, jagain ini chatroomnya dibalesin. Kalau kewalahan dimatiin terus. Biar fokus kali ya. Ya oke deh, aku bilang sama tim coachnya. Bentar. Ini aku langsung ketik loh. Jadi kalau ada masukan apa, aku langsung ketik di WA. Chatroom nggak usah bales, Q&A aja bales. Ya tapi kan tuh pada mau ngerumpi pak. Kita kasih kok kesempatannya buat ngerumpi. Ngerumpi adalah sebuah kebutuhan. Karena saya baca buku Sapiens, kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial adalah ngegibah atau ngerumpi. Cuman gibahnya beda-beda. Ada yang ngegibah sinetron, ada yang ngegibah saham. Oke, ini ada yang nyangkut di Unilever, Sulina Yaga, aku bantuin deh ya. Kasian. Di 7 ribuan katanya. Masih bisa naik nggak? Bisa, cuman kapan? Ya agak lama. Nah, Unilever ini sebenarnya dia perusahaan bagus, cuman ya growth-nya agak lambat ya. Jadi belum timingnya ke Unilever, growth-nya lambat, dan sekarang ada banyak saham-saham lain, perusahaan-perusahaan lain juga banyak banget di bursa yang menjadi pilihan, dari investor-investor, baik investor menengah maupun investor besar. Investor besarnya sendiri masuk di Indonesia itu banyak masuk ke obligasi gitu loh, jadi lebih ke surat utang. Kalau ke saham belum terlalu banyak gitu loh. Nah jadi nanti tunggu nih, kalau investor asing masuk ke Indonesia pasti Unilever juga menjadi salah satu pilihannya. Karena ini bukan perusahaan yang abal-abal kok, ini perusahaan yang bagus gitu. Tapi memang agak lambat. Jadi kalau ditanya dalam waktu setahun apakah Unilever bisa balik sampai ke 7.000, ada kemungkinan bisa. Jadi ditunggu aja sampai 2024 nanti ibu yang nyangkut di 7.000. Oke, terus wah pakai filter deh, kalau nggak pakai filter nih nggak bedaan nih, jadi kusam muka aku. Wih, jadi cakep kan? Terima kasih teknologi. Saham burung biru. Perasaan udah aku bahas terus Bluebird. Bahas nggak ya? Bosen. Jangka pendeknya kena resisten. Aku bahas yang lain deh. Ya Agung lah. Arto, udah lama kita ngebahas Arto. Mari kita bahas Arto. Jadi di IG Live tuh aku spesial bahas saham-saham yang kita jarang iniin. Oke, Arto ya. Arto ini dia lagi di area support, bisa masuk watchlist. Ini bisa masuk watchlist. Thank you udah diingetin. Meskipun dia naiknya nggak akan sampai tinggi-tinggi banget buat Arto ini.
dia bakalan naik sampai level 2.900-an sampai 3.000-an. Jangka pendek di sini dulu. Belum tentu sampai uptrend banget gitu ya. Oke, MNCN. Banyak yang nanya MNCN mulai rame. Gimana nih MNCN? Mari kita lihat MNCN. MNCN gimana? Udah mulai rame. Kira-kira gimana? Kalian kalau lihat ini gimana? Kalian udah pinter-pinter nih. Kalau ngeliat ini gimana? Oke nggak kira-kira? Ini lebih besar resikonya daripada rewardnya. Iya betul. Sekarang dia udah di area support 550 di area support. Tapi mantulnya nggak akan banyak dia. Mantul sampai 580, 590 lebih besar resiko turunnya. Jadi dia masih ada tanda-tanda distribusi di sini. MNCN tambung bawah, spekulatif buy on weakness. Kalau buy on weakness di sini ini bukan saham yang patternnya aku suka. Kalau kayak gini patternnya aku nggak begitu suka. Aku lebih suka dia kalau bisa bertahan sideways dulu, paling nggak dia ngebentuk double bottom dulu, gitu. Yep, pinter. Kalian semua pintar. Mari kita lihat ABMM. Menargetkan penjualan 10 juta ton di semester 2 2023. ABMM ini masuk watchlist kita juga, ditunggu retracement-nya. Karena ini udah uptrend banget. ABMM ya, ini kita tunggu retracement-nya nih. Ini menarik nih ABMM. Oke, terus kemudian selain ABMM, aku mau review BBTN. BBTN ini dia ngapain? Akuisisi bank syariah. Tahun ini dia ada akuisisi bank syariah. Jadi ada kabar BTN Syariah ini bakalan melebur dengan BRI Syariah. Kabarnya loh ya, saya juga nggak tahu itu jadi atau enggaknya. Jadi ini diakuisisi dulu Bank Syariah, terus habis itu kayaknya bakalan melebur dengan BRI Syariah untuk yang BTN Syariahnya. Oke, masih sama, masih sideways aja teknikalnya. Ini untuk jangka menengah panjang saham ini, jadi bukan untuk jangka pendek. Ini ada nanya auto. Bukankah seharusnya yang trading yang perlu cepat ambil keputusan? Jadi perlu WA group. WA group itu banyak noise. Jadi kalau grup-grup kayak gitu tuh banyak noise, kasihan yang pemula. Chatroom di Zoom dimatiin itu supaya nggak ada noise, tapi kayaknya kalian butuh chit chat juga, jadi kita bakalan nyalain tapi tetap kita iniin ya. Kalau coachnya kewalahan ngejawabin dua ya kita fokusin di Q&A. Oke. Auto udah ketinggian gengs, aku udah bahas beberapa kali. Ini auto tuh kita tinggal ngehold aja. M-Trade nih perhatikan di sini. M-Trade udah cuan 89 sampai 93 karena ditanya ya aku jawab ya. Jadi ini tinggal ngehold aja. Chatroom buat gibah saham ya, ayo gibah saham di chatroom ya. PTBA masih di support. BGTG, ada yang teriak-teriak BGTG, mari kita lihat BGTG. BGTG, hati-hati saham ini volatilitasnya agak tinggi. Dia ekor-ekornya panjang, kayak hari ini tadi dia juga naik lumayan, kemarin juga naik lumayan, tapi abis itu jatuh lagi. Kesimpulannya, kalau saham seperti ini naik, jangan buru-buru, ini bisa ditunggu retracement-nya. Pattern-nya cakep, dia membentuk pattern flag, cuman dia sering banget abis naik terus
turun lagi, abis naik terus turun lagi gitu. Tetap kita masukin ke watchlist, resikonya agak lumayan gede. Oke, terus kemudian gibah saham boleh dong. Kita mau cek, jadi BGTG cakep ya. Cuman dia volatilitasnya abis naik gampang fluktuasinya gampang naik turun gitu. BDMN jangan dulu deh, ini kayaknya bisa turun nih. Jadi naiknya sementara doang. Ini abis jatuh lumayan gini, ini mau naik lagi agak-agak susah, dia sideways dulu. Akra jangan dulu deh, ini termasuk nangkep pisau jatuh juga. Aku agak nggak suka dia membentuk ini. Nah, Akra ini dia udah naik duluan sebelum yang lainnya naik. Sekarang yang lain naik, ini kayaknya ada yang profit taking deh di sini. Ini kelihatan banget pattern distribusinya dengan volume besar jatuhnya. Terus MPXL aku udah bahas, BNGA udah ketinggian, jadi aku udah bahas kemarin juga udah ketinggian, jadi aku nggak review lagi. Terus apa ya tadi ya, aku mau bahas satu saham. Jangan banyak bahas, enggak lah, ini kan review aja, aku nggak ada ngerekomen loh, nggak ada rekomen mana watchlist yang bagus banget gitu, enggak. BGTG bukan jadi pilihan kita kok, bukan jadi pilihan utama M-Trade gitu loh, tetap di-mention di M-Trade, dibahas, tapi kita nggak suka-suka amat yang gimana gitu. MDKA Harum, let me check. Aku agak-agak bosen bahas yang ini. Arto sudah aku bahas. MPXL udah tadi. VKTR. Ada yang nanya VKTR. Emang ada apa dengan VKTR? Ya patternnya lumayan lah. Watch dulu aja, tapi belum mantep. Aku belum mantep dengan pattern kayak gini. Akra habis bagi dividen turun ya, normal. Bevin, ada yang nanya Bevin, SCMA tadi kayak aku udah bahas deh. Bevin jangan dulu, lagi downtrend, ntar nangkep pisau jatuh. Terus SCMA wait and see dulu juga, dia bakalan bisa turun juga. Volk baru IPO 2 hari, jadi ya patternnya belum kebentuk, ya nanti dulu deh ya. Oke, terus kemudian Eral, anak dari Era Jaya. Eral, wait and see dulu aja, saham-saham baru IPO. Silo udah belum? Udah dong. HMSP, BTPS aku lihat ya. HMSP jangan dulu deh, wait and see aja dulu. BTPS, let me check. BTPS lagi sideways juga. Tenang. Ini nggak di spill watchlistnya, mana ada aku bilang watchlist. Aku cuman ngebahas yang ada di sini. Gini loh, nanti aku kasih tahu ya. Oke, sebentar. Ini SSMS, aku bahas SSMS dulu. Ini dia turun, jatuh, tapi kalau dilihat kayak gini, ini tekanan jualnya sudah mulai berkurang. Jadi falling wedges ini tanda potensi mau balik arah, cuman belum menjadi watchlist kita, belum. Oke, MNCN aku udah bahas. Aduh, apaan sih grup Telegram baru, chat room aja udah jadi noise, apalagi grup Telegram. Nanti yang pemula jadi pusing. Thank you. By the way, MNCN tadi aku udah bahas ya. Enggak dulu, Taiwan masih sideways juga, enggak dulu, ntar kumpulin tenaga buat September ya sih, biasanya Agustus tuh banyak turunnya gitu. Ali juga bakalan mau turun. Oke, aku mau bahas kenapa di M-Trade ini enggak ada grup-grupan Telegram kayak gitu. Ya, jadi kita tuh mengurangi noise sebenarnya. Saya nggak tahu sih kalian itu merasakan nggak sebenarnya kalau ada terlalu banyak discussion itu kalian malah jadi bingung. Di M-Trade aja nggak ada discussionnya kita cuman di forum, di chat room gitu aja, itu udah mulai agak-agak pemulanya mereka bingung gitu. Akhirnya kita mencoba untuk mengarahkan dalam setiap chat itu kita arahin. Inilah bedanya kita dengan grup-grup diskusi di luar. Grup yang namanya diskusi itu harus diarahkan. Kenapa namanya M-Trade? Kan ngikutin strategi saya. Kalau ada banyak diskusi, banyak strategi yang digunakan di sana sini, pakai strategi scalping, strategi ini itu, jadi complicated gitu ya. Orang-orang jadi bingung. Strategi saya tuh sebenarnya jangka menengah, super trader. Karena banyak yang minta swing trading, dikasihlah jangka pendek juga. Makanya kita wanti-wanti banget. Dan juga di onboarding, sekarang tiap siang tuh ada sesi onboarding, itu diajarin fokusin jangka menengah gitu ya. Jadi mohon maaf untuk grupnya, aku tahu sih kebutuhan buat chit chat itu kita fasilitasi di chat room ya.
Oke, terus teman-teman, Cleo ini ada yang nanya Cleo sama apa ya? Breeze tadi udah kayaknya aku udah bahas. Cleo sama SMBR ada yang nanya. Nah, kalau tadi ada pattern apa tuh namanya? Falling wedges, sekarang ini ada pattern rising wedges. Ini masih uptrend. Ini agak-agak hati-hati dengan yang ada di sini. Rising wedges itu tanda apa? Kebalikannya dari falling wedges. Apa coba? Bearish reversal bisa pembalikan arah turun. Ini menandakan bahwa daya beli sudah agak-agak melemah sebenarnya. Bian dong, tadi ada yang minta Bian atau Dian sih sebenarnya. Biannya lagi di area support ya, kita masukin watchlist. Jangan di spill kebanyakan, tenang, watchlistnya banyak, yang the best besok dikasih tahu gitu ya. Oke, terus SMMT tadi kayaknya udah dibahas deh di awal. Agak-agak ketinggian. Oh, MAPI bisa di watch. Toba ini lagi reversal, wait and see dulu. Abis breakdown kayak gini, jangan buru-buru masuk. Tadi sebelum Toba aku bahas apa ya? Asa udah belum? Asa ya? Oke, Asa sama NSP aku coba kasih lihat ya. Enggak dulu deh. NISP juga naiknya nggak akan banyak ini. Dia bakalan sideways dulu. INKP udah 20% miss. Oke, kongret ya. Oke, teman-teman yang di M-Trade nggak usah takut ya kalau misalkan aku ada bilang oh ini masuk watchlist, itu masuk watchlist, bisnis kan saham tuh kan banyak ya. Terus yang mempengaruhi keberhasilan kita dalam trading saham bukan cuma watchlistnya, tapi kalau aku bilang sih konsistensi dari desain dan juga manajemen portfolio. Bagaimana kita mendesain portfolio, position sizing itu sangat matters banget ya buat jangka menengah panjangnya. Jadi kalau misalkan sahamnya sama tapi position sizingnya beda, hasilnya bisa beda. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. IG Live durasinya all time long. Masa sih nggak berasa ya kalau sambil fun kayak gini pakai stiker macam-macam, pakai filter. Apalagi kalau di TikTok tuh. Thank you semuanya. See you tomorrow di morning briefing M-Trade besok. Salam profit. Dadah.